Shalom, saya Pendeta Evi Laksmi Wijaya, Gembala dari Jemaat Gereja Allah Baik Mana IM Sidoarjo. Saat ini menyapa saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan yang mengikuti acara ini dari ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut. Di mana itu? Di Bromo Forest. Saudara bisa memandang, sejauh mata memandang adalah hamparan sayur-sayuran, hamparan pohon pepohonan luar biasa. Tema gereja kami bulan ini adalah memandang ke atas. Yuk kita pandang ke atas. Oh, langit sedikit berkabut, tapi langit, ada apa di balik langit? Nah, saya mau ajak saudara-saudara fokus kita bulan ini. Jangan pandang yang ada di bumi, yang ada sekarang ini di lingkungan saudara-saudara sekalian. Mungkin saudara masih melihat banyak orang yang masih sakit, pandemi ini belum berlalu, saudara sedang susah ya, letih, lesu, lemah, cari usaha belum dapat, cari duit belum ada, artinya masih work from home, mungkin juga sedang dipotong separuh, bahkan ada yang ter-PHK, atau ada masalah-masalah dalam keluarga. Duh, bikin pusing ya, bikin pusing. Tapi saya mau mengajak kekasih-kekasih Tuhan untuk memandang ke atas ya, memandang di mana Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, yaitu untuk kekekalan. Jangan pusing dengan apa yang akan kita tinggalkan. Jadi fokus kepada Tuhan Yesus, fokus kepada firman-Nya. Sebentar kita akan dengarkan puji-pujian, juga khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ayo, semangat, semangat, semangat. God bless you all. See you next month. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kita boleh ada di tempat ini, kembali di tempat ini. Bagi saudaraku dimanapun saudara berada yang hari ini mengikuti live streaming, saya percaya dimanapun saudara berada, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun. Mari sama-sama siapkan hati saudara. Kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Roh Kudus buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Musim dalam hidup kami boleh berganti Tuhan. Tapi kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Engkau yang memimpin setiap kami. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah-Mu ini dari awal sampai pertengahan. Hingga pada akhirnya Engkau yang beracara bagi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
bersama setiap kami. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang kekal, kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Haleluya. Syukur. Mari saudara kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kasih-Nya tidak terbatas oleh apapun. Musim hidup kita boleh berganti. Tahun-tahun hidup kita boleh berganti. Hari-hari kita boleh berganti. Tapi kita selalu ingat, kasih setia Tuhan tidak pernah berganti. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari angkat ucapan syukur saudara. Mari naikkan ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Karena kasih setianya tidak berubah. Anugerahnya dilimpahkan kepada setiap kita. Mari angkat suaramu, nyatakan Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang perkasa. Oh Yesus, anugerah-Mu besar dalam hidup kami, anugerah-Mu melimpah. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Kira raya 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 se. Ora para la para raya raya. Diberi kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Kami mau deklarasikan kemenangan itu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan hidup kami, tapi kami mau deklarasikan kemenangan itu terjadi atas hidup kami Tuhan. Semua kelemahan, semua sakit penyakit hari ini Tuhan sudah tebus di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih luar biasa. Saudara kita bangkit berdiri. Kita percaya kalau kita boleh sehat sampai hari ini, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan begitu cinta dan sayang kepada setiap kita. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Kita menyatakan karena kasih-Nya lebih luas dari samudra. Haleluya Yesus. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, kebaikan-Mu Yesus di hidupku selalu baru ya Bapa. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas.
kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang memberi kekuatan kepada setiap kami untuk kami boleh ada sampai hari ini. Biarlah hati kami penuh dengan sukacita yang daripadamu. Hati kami diperbarui dengan kekuatan yang baru yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara. Shalom saudara. Seberapa yang rindu dipakai Tuhan, membawa kemenangan bagi Tuhan. Mari lambaikan tangan, beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita sembah.
Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan di tempat maha tinggi. Sebab Allah kita, Allah Raja segala raja dan patut menerima pujian. Amin. Haleluya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati nyatakan berlaku dekat selamanya. Sorakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia. Kau menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu namanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia. Kau menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia. Kau menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Kau menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Saudara yang menerima kemenangan, mari sorakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, silakan duduk kembali. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang besar. Dia yang memberikan kemenangan kepada setiap kita. Amin. Saudara, minggu ini adalah minggu yang keempat. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan 2 kali. Saudara dapat memberikan persembahan di kotak belakang setelah ibadah selesai. Kita siapkan hati kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu
berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami hidup karena kami percaya kepadamu. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dia yang memberikan kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami bangga dalam hidup kami. Kalau sumber dari apapun yang kami perlukan dalam hidup kami. Dan kalau kami ada hari ini, semua karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap umat-Mu yang datang langsung beribadah di gereja ini, maupun yang mengikutinya melalui live streaming. Biarlah kiranya firman yang kami dengarkan bersama memberkati kami semuanya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus yang diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan. Amin. Sebelum duduk tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sudah bersuka cita? Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan.
Apa kabar jemaat Tuhan? Berapa banyak yang diberkati Tuhan minggu ini? Wow, Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Amin. Ada banyak masalah, tapi di dalam Tuhan kita harus maju terus. Seperti semangat bulan Agustus, maju, pantang mundur, saudara. Amin. Saya akan menyanyikan lagu dulu, satu lagu saya yang baru rilis di YouTube channel saya. Saudara bisa lihat Walden Rudolf di sana. Saya merilis 2 lagu di 3 bulan terakhir. Yang pertama, Yesus selalu baik, dan yang kedua, maju itu harus. Nah, ini yang kedua ini yang saya mau nyanyikan pagi hari ini. Musiknya silakan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan, haleluya. Musiknya dari sana bro. Iya. Boleh dikerasin dikit? Haleluya. Firman-Mu berkata, mari datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mau apa lagi? Aku datang kepadamu, Engkau penolong setia, Kau kuatkan hatiku. Firman-Mu berkata, aku takkan ditinggalkan, sebab Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Mau apa lagi? Aku datang pada Yesus, Yesus juru selamatku, segalanya bagiku. Yang ku alami kini takkan membuatku hancur, yang ku alami kini takkan membuatku mundur, karena ku tahu Tuhan terlanjur sayang padaku. Maju itu harus, menyerah ku takkan. Firman-Mu berkata, aku takkan ditinggalkan, sebab Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Oh, mau apa lagi? Aku datang pada Yesus, Yesus juru selamatku, segalanya bagiku. Yang ku alami kini takkan membuatku hancur, yang ku alami kini takkan membuatku mundur, karena ku tahu Tuhan terlanjur sayang padaku. Maju itu harus, menyerah takkan pernah. Sebab Tuhan menyertai kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Di setiap langkah kita, di setiap jalan kita, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Keluar masuk kita ada di dalam penyertaan-Nya. Dia Bapa yang kekal, menyertaimu di dalam segala keadaanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang ku alami kini takkan membuatku hancur,
Yang ku alami kini takkan membuatku mundur, karena ku tahu Tuhan terlanjur sayang padaku. Maju itu harus, menyerah ku takkan pernah. Kini takkan membuatku hancur, yang ku alami kini takkan membuatku mundur, karena ku tahu Tuhan terlanjur sayang padaku. Maju itu harus, menyerah ku takkan pernah. Maju itu harus, menyerah ku takkan pernah. Oh, maju itu harus, menyerah ku takkan pernah. Takkan pernah. Puji Tuhan. Ya, itu lagu jadi dalam semalam ketika suasana kehidupan terus berfluktuasi, saudara. Banyak peristiwa, banyak pergumulan, hampir menyerah, tapi maju itu harus bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Setuju katakan amin? Jadi kau mau dengerin lagi lagu ini, request di Radio Sangkakala, sudah ada. Atau saudara buka YouTube, di sana sudah ditayangin. Walden Rulup, jangan lupa ya subscribe. Haleluya, puji Tuhan. Oke, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menurut saya penting banget untuk kita pahami bersama. Supaya kehidupan kita di dalam Tuhan itu berbeda kontras dengan kehidupan kita sebelum di dalam Tuhan. Karena kadang-kadang kehidupan kita sebelum kenal Tuhan dan sesudah kenal Tuhan itu tidak ada perbedaan. Itu sama saja. Padahal Tuhan Yesus itu membawa perubahan yang luar biasa kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Ada perubahan, ada perbedaan yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema pertukaran di atas salib. Saya tertarik mengangkat topik ini karena saya tergelitik dengan peristiwa yang baru saja menghangat cuma tidak terlalu panas di Indonesia. Bahwa dalam beberapa peristiwa di Indonesia salib itu dipersoalkan, saudara. Betul enggak? Yang terakhir itu beberapa hari lalu jelang HUT ke-75 bangsa kita, logo resmi yang dirilis oleh pemerintah itu bagus. Betul enggak, saudara? Saudara, itu bagus ya? Waktu saya lihat pertama kali bagus, bagus ya. Ya warnanya merah, merah putih kan, saudara. Lalu di situ ada ornamen-ornamen ya seniman yang bikin menurut saya indah begitu. Tetapi beberapa saat kemudian muncul reaksi. Karena ternyata ono sing nemu, saudara, di dalam logo itu ada sesuatu gitu. Dan mereka protes loh, betul enggak? Ada apa di logo itu? Salib, saudara ikutin ya. Wah ternyata, nah begitu ada reaksi seperti itu, saya baru cari, mana sih? Oh iya sih saudara, kalau memang kita mau bikin-bikin, cari-cari, gatuk-gatuk, no, ya pasti ketemu begitu kan. Oh puji Tuhan ya dalam hati saya, ada salib loh di situ. Seperti itu. Jadi hal selalu menimbulkan reaksi, berpotensi untuk dikomentari, diperdebatkan dan lain sebagainya. Itu yang pertama yang baru saja terjadi. Beberapa saat yang lalu di Jawa Tengah ada sebuah jalan mau dibikin bagus, perempatan. Lalu dilukislah itu jalan semacam mozaik begitu ya. Dan ini sempat masuk TV loh di demo. Karena ternyata kalau dilihat dari atas, itu kan perempatan saudara. Saudara tahu bentuk perempatan? Seperti apa? Seperti salib ya. Banyak salib di Indonesia ini saudara. Perempatan itu bentuk salib. Difoto dari atas. Mozaiknya itu bentuknya itu. Diprotes saudara. Akhirnya ya lukisan sudah bagus itu dirubah jadi gambar kembang saudara. Seperti itu. Kenapa tentang salib itu selalu memunculkan reaksi? Ada apa dengan salib? Saya merenungkan saudara. Ketika saya melihat medsos. Ya tidak sampai berkomen yang aneh-aneh apapun. Saya melihat
Kenapa kok diributkan begitu? Padahal kita untuk lambang apa saja di luar kita itu enggak ambil pusing kok. Betul enggak saudara? Karena buat kita apa sih begitu kan? Tidak harus untuk kita perdebatkan dan apapun. Tetapi kenapa salib itu kok bisa memunculkan orang-orang yang begitu reaktif begitu kan? Sampai harus masuk berita dan viral dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena salib itu adalah puncak dari karya, rencana karya penyelamatan Allah bagi manusia, bagi dunia ini. Puncaknya itu disalib saudara. Sehingga itu enggak main-main, itu bukan hanya sekedar simbol. Itu bukan hanya sekedar simbol. Salib bukan hanya sekedar simbol kekristenan, tetapi salib keberadaannya bicara lebih daripada sekedar simbol. Yang pertama salib itu bicara tentang apa? Salib itu bicara tentang kasih Allah yang tak terbatas. Karena begitu besar akan dunia ini. Sebesar apa? Kita nggak bisa melukiskannya sebesar apa. Begitu besar. Salib lambang kasih Allah yang tak terbatas. Kasih yang tak terbatas itu diberikan melalui pengorbanan di atas kayu salib dan menjangkau kita, menemui kita. Dosa sebesar apapun gak bisa menghalangi kasih Allah yang besar untuk menjangkau seseorang. Yang percaya katakan amin. Ada kasih Allah, itu dari salib mengalirnya saudara. Puncaknya di sana dinyatakan. Dan yang kedua, salib itu bukan hanya bicara tentang kasih Allah tetapi juga bicara tentang kuasa Allah. Allah yang penuh dengan kuasa. Yang kemudian kuasa Allah yang tak terbatas itu ternyata diberikan kepada mereka yang percaya melalui kuasa Roh Kudus. Setelah peristiwa penyaliban kebangkitan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa saudaraku? Engkau akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, itu peristiwa di sekitar penyaliban saudara. Jadi pemberitaan tentang kasih yang tak terbatas, kuasa yang tak terbatas dari salib, itu menjadi ancaman bagi kuasa kegelapan. Sehingga menjadi begitu reaktif, sensitif saudara. Saya akan menyampaikan hal ini supaya sungguh-sungguh kehidupan kita yang telah menerima segala kebaikan Tuhan melalui korbannya di atas kayu salib itu betul-betul nyata terjadi. Jadi misalnya kita tadinya sebelum terima Tuhan ada di posisi sini, setelah terima Tuhan, korban Kristus di kayu salib kita mestinya sudah ada di posisi. Tetapi ada begitu banyak orang Kristen yang lama belum berlalu dan yang baru belum datang. Padahal firman Tuhan yang lama sudah berlalu, yang baru mestinya sudah datang. Kenapa? Masalah konsep. Nah, saya akan menyampaikan pertukaran apa saja yang terjadi di atas kayu salib. Apa dari kita yang diambil oleh Tuhan, dibawa ke kayu salib dan diganti dengan apa oleh Dia bagi kita yang percaya. Saudara, sebelum itu saya akan menyampaikan dulu makna salib bagi orang percaya. Yang pertama, secara singkat, makna salib bagi kita itu adalah salib meneguhkan Yesus sebagai Tuhan dan Mesias atau juru selamat dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oleh karena itu, biarlah semua rumah Israel tahu, umat Israel tahu dengan pasti bahwa Allah telah menjadikannya Tuhan dan Kristus. Inilah Yesus yang telah kamu salibkan. Makna salib bagi kita yang pertama saudara. Menjadi deklarasi. Allah mendeklarasikan dirinya bahwa yang turun ke dalam dunia ini itu adalah Allah sendiri. Bahwa Kristus Yesus itulah Tuhan. Mesias, juru selamat. Tidak main-main saudara. Ketika orang mulai mempelajari salib mereka akan ketemu poin ini yang pertama. Dan itu membahayakan, makanya sensitif dengan salib. Yang kedua, salib sebagai tanda penggenapan hukum Taurat dan dimulainya hukum kasih karunia. Bahwa orang yang hidup di bawah berkat salib Kristus, mereka hidup di dalam kasih karunia. Amin saudara. Kasih karunia itu artinya apa saudara? Saya tidak layak menerimanya, tetapi saya menerimanya. Kenapa? Diberi.
Itu namanya kasih karunia. Kita nggak harus membayarnya, bukan murah. Tetapi karena kita nggak bisa membayarnya, maka diberi dengan cuma-cuma. Itu namanya kasih karunia. Dan yang ketiga, salib menandakan kekalahan iblis dan kemenangan Kristus. Bahwa iblis itu sudah dikalahkan dan kemenangan Kristus diproklamasikan, saudara. Ini penting. Iblis dikalahkan, kemenangan Kristus itu bicara bukan hanya kemenangan Kristus. Karena Kristus pasti menang. Allah yang penuh dengan kuasa pasti menang, tidak mungkin kalah dari iblis. Tapi kenapa salib menandakan kekalahan iblis dan kemenangan Kristus? Kemenangan Kristus itu bicara tentang kemenangan orang percaya di dalam kehidupan mereka, saudara. Amin. Haleluya. Jadi ini dahsyat. Orang percaya itu hidup berkemenangan. Percaya, katakan amin. Iblis sudah dikalahkan. Selanjutnya, lewat kebangkitan Yesus, maut dikalahkan dan kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi, maut itu bicara tentang kebinasaan kekal, bukan hanya mati. Dan hidup itu bukan bicara tentang hidup ini masih bernapas, tetapi hidup yang kekal. Oh, ini hal yang sangat besar, saudara, maknanya. Kematian kekal, kehidupan kekal, itu hal yang besar untuk dibicarakan. Dan kematian Kristus di atas kayu salib menjamin yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi salib itu ternyata memiliki posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan orang percaya. Sehingga ada begitu banyak orang yang terusik ketika itu diberitakan, ketika itu ada di simbol-simbol walaupun mungkin tidak ada unsur kesana dan lain sebagainya. Salib itu luar biasa loh. Kita hari ini ada di sini karena salib Kristus. Karena pengorbanan Kristus. Amin, saudara. Ya, saya masuk ke poinnya. Pertukaran besar di kayu salib. Posisi saya sebelum saya bertobat, terima Yesus ada di sini. Dengan segala hal yang menjadi akibat dari dosa-dosa saya. Setelah saya di dalam Tuhan, ditukar. Saya ada di sini. Di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kita akan pelajari bersama. Pertukaran besar apa saja yang terjadi di atas kayu salib. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan. Hukuman ditukar dengan penebusan. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah hidup yang kekal. Orang yang berdosa itu harus dihukum. Kita yang mestinya ada di atas kayu salib itu. Tetapi telah terjadi pertukaran, Tuhan mengambil tempat kita, Yesus mengambil tempat kita, ditukar, dia yang tanggung semuanya. Dan kita dari akibat konsekuensi dosa-dosa kita. Saudara adalah orang tebusan Tuhan. Saudara bukan hamba dosa. Saudara hamba Kristus. Amin. Karena dia telah menggantikan tempat kita. Kita bukan orang hukuman. Kita tidak berada di bawah penghukuman. Saudara, penghukuman itu bicara tentang intimidasi, tentang teror-teror, tentang tekanan-tekanan kehidupan yang membuat kita itu tidak bisa hidup bersukacita, hidup bebas dalam damai sejahtera Tuhan. Ada begitu banyak orang yang berada di bawah hukuman. Padahal Kristus sudah menukar hukuman dosa kita itu dengan penebusan. Iblis memang paling suka, saudara, mengingatkan kita kepada kejatuhan-kejatuhan kita, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Itu menjadi senjata untuk mengintimidasi orang percaya. Iblis selalu membuat orang itu kembali kepada masa lalu dan guilty feeling. Tapi Kristus membuat wajah kita itu menatap ke depan. Dia selalu bicara tentang masa depan penuh harapan. Bahwa dia menyertai kita, bahwa dia berjalan di depan kita. Bahwa dia melupakan yang telah lalu. Sejauh timur dari barat dan seterusnya. Pertukaran di atas kayu salib. Saudara yang mestinya dihukum, saya yang mestinya dihukum. Kita tidak dihukum karena kita sudah ditebus. Itu mengalir dari salib. Itu pegang saudara. Saudara bukan orang yang harus berada di bawah intimidasi apapun. Yang kedua, pertukaran yang terjadi di kayu salib. Penyakit ditukar dengan kesembuhan. Amin. Dikatakan apa saudara di dalam firman Tuhan? Matius 8 ayat 12. Ayat 17.
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul. Memikul apa saudara? Kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dikatakan di dalam Yesaya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada pembalikan keadaan di sana. Sakit oleh bilur Yesus sembuh. Bahkan dengan berani Petrus mengatakan, 1 Petrus 2 ayat 24, di sana ada satu penegasan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Berikutnya dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bahkan ditegaskan telah sudah, saudara. Amin. Pertukaran di atas kayu salib, sakit diganti dengan kesembuhan oleh bilur Yesus. Berapa banyak yang percaya? Saudara adalah orang-orang yang sehat karena Tuhan menyembuhkan saudara. Amin. Saya meyakini bahkan terakhir, beberapa bulan terakhir, bahwa bilur Yesus yang olehnya dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, saya telah sembuh, saudara telah sembuh. Saya meyakini begini, bilur Yesus itu tidak hanya powerful untuk penyakit yang sedang kita derita sudah terdeteksi, ketahuan, tetapi bahkan untuk penyakit yang belum terdeteksi dan itu ada di dalam tubuh kita. Kalau kita percaya bilur Yesus menyembuhkan penyakit yang belum kita ketahui, dokter belum tahu, belum ada gejalanya, tapi ada dalam tubuh kita, bisa juga disembuhkan oleh bilur Yesus. Yang percaya katakan amin. Karena harganya sudah dibayar, saudara. Telah terjadi pertukaran. Lalu mungkin saudara bertanya, tapi Pak, ada yang sakit didoakan tidak sembuh ya? Ada ya? Malah mati waktu didoakan. Ada? Siapa di sini yang doakan orang itu mati? Lalu saudara bilang, aduh saya kalau ada orang sakit jangan deh, jangan saya. Pengalaman saya tidak enak. Saya punya pengalaman seperti saudara. Doain orang stroke di mana? Palangkaraya. Masuk rumah sakit, saya dibawa ke rumah sakit berdoa, doanya sembuh, tapi mati orangnya. Saudara. Shock saya. Pulang dari Palangkaraya, turun dari pesawat, saya dihubungi Pak Gembala saya. Ke RKC Walden ada 2 suami istri, sudah tua, sama-sama di ICU. Usia 85-87 kalau nggak salah, orang Mojokerto. Saya datang. Saya doakan saudara. 3 hari berikutnya, suaminya lebih dulu. 3 hari setelah suaminya, istrinya. Bareng saudara, selang 3 hari. Dan waktu dulu saya masih muda, sekarang sudah tua. Saya itu kalau doakan orang saudara, biasanya kan ada keluarga-keluarga yang BCI hamba Tuhan. Pak, kami keluarga sudah ngomong-ngomong, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ada kan yang begitu ya? Kalau hamba Tuhan datang, itu artinya kan keluarga itu udah rela banget gitu ya. Wes ndang cepet gitu kan. Saya dibisiki begitu, lalu kemudian saya yang mungkin minim pengalaman, juga melihat pasien ini udah megap-megap. Nah pasien udah kayak itu ya, ikan koi gitu, satu-satu, mas koki gitu. Confirm ya, keluarga udah siap, ini juga udah sekarat, setengah mati, waktunya diberangkatkan. Fix, deal. Lalu saya mulai berdoa, doa pemberangkatan saudara. Jadilah kehendakmu, tersirat dalam doa saya. Tuhan, ya seperti ini itulah keluarga mau dan biarlah apalah begitu. Saya cerita ke Pak Samuel. Pak Samuel bilang, tidak boleh loh Walden. Kita tidak ada ayatnya pendeta itu mendoakan memberangkatkan orang, tidak ada ayatnya. Loh tapi Pak keluarga sudah begini. Iya tapi tidak bisa. Loh terus doanya Pak? Ya tetap doa kesembuhan. Karena firman Tuhan berkata tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit akan bilur Yesus. Oleh bilur-bilurnya kamu telah, ya firmannya begitu. Tapi kenyataannya seperti apa? Nah saya yang waktu itu kurang pengalaman saudara. Saya bilang loh tapi kan meninggal Pak buktinya. Meninggal. Ya sekarang saya mau tanya sama kamu. Orang meninggal itu di dalam Tuhan masuk surga kan? Apa dia masih sakit?
Ya enggak. Di surga ada sakit penyakit? Enggak ada. Ya dia sembuh. Saya perlu waktu untuk saudaraku, alam bawah sadar saya mengendapkan firman Tuhan itu, menggantinya dengan logika manusia. Karena sembuhnya kita itu selalu berkaitan dengan apa saudara? Waras gitu ya. Dan seterusnya. Tapi konteks Tuhan itu berbeda. Berhenti dari penyakitmu, yuk pulang ke rumah Bapa di surga. Sehingga kemudian, ya gembala saya itu sangat anti dengan kalimat turut berduka cita. Saya kalau forward informasi, ada turut berduka cita, dibalas, Walden dalam nama Yesus tidak ada turut berduka cita. Oh saya sadar lagi saudara, saya mesti RIP kalau ke beliau begitu ya. Dan sekarang kalau orang mengakhiri hidupnya di dunia ini lalu berjumpa dengan juru selamatnya. Masuk ke dalam kerajaan surga yang siang dan malam itu penuh dengan sukacita, memuji, menyembah Tuhan. Masa itu duka cita? Mungkin buat yang ditinggalkan ya. Tapi buat yang bersangkutan, dia senang bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Pertukaran di atas kayu salib, penyakit ditukar dengan kesembuhan. Jadi saya mau katakan dari mimbar kudus ini, apapun penyakit yang ada dalam tubuhmu, siang hari ini sembuh dalam nama Yesus. Sebab oleh bilur-bilur Yesus, engkau sembuh, termasuk COVID-19, jauh dari hidup kita. Amin. Saya tadi pagi katakan 2 GAB yang dapat aplaus dari GAB hampir 200 cabang di seluruh Indonesia adalah GAB Mahanaim dan GAB House of Prayer. Maksud saya dapat aplaus dari mereka, saudara aplaus ya, enggak apa-apa. Saya ditanya, gimana GAB? Saya bilang ada yang sudah buka. Hebat ya, berapa yang terpapar? Loh ditanya begitu saudara. Semua enggak ada dalam nama Yesus, sehat semuanya. Saudara, penyakit ditukar dengan kesembuhan. Amin. Jangan takut dengan penyakit. Kadang-kadang penyakitnya biasa. Intimidasi itu yang bikin kita itu menjadi tidak karu-karuan, kondisi kita ngedrop dan lain sebagainya. Karena di atas kayu salib terjadi pertukaran. Orang Kristen ketika mungkin manusia angkat tangan, medis angkat tangan, kuasa dari salib itu menjamah kita, Tuhan turun tangan. Bilur-bilurnya mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Terima kesembuhan. Kemudian pertukaran selanjutnya, bersalah ditukar dengan dibenarkan. Kita bukan orang benar dulu. Kita ini orangnya banyak kesalahan. Kita banyak melakukan dosa, pelanggaran dan lain sebagainya. Tapi karena korban Kristus di atas kayu salib terjadi pertukaran. Yang bersalah, yang berdosa dinyatakan sebagai orang-orang benar. Dibenarkan oleh karena pengorbanannya. 2 Korintus 5:21 di sana dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara ini adalah orang yang kudus, orang yang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kebenaran kita dilayakan, tapi oleh karena korban Kristus di atas kayu salib. Amin. Oke. Jadi saudara yang dikasih oleh doa, kita jangan berdoa layakan kami Tuhan. Layakan kami, karena 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, dia sudah melayakan setiap kita. Dia sudah membenarkan setiap kita, amin. Ya seperti syuting di SBO ya saya ini. 5 minutes. Oke, berikutnya ini yang saya suka, dan ini biasanya diserang sebagai teologi kemakmuran. Pertukaran yang terjadi di atas kayu salib, miskin ditukar dengan kaya. Wow, ini Alkitab loh yang ngomong. 2 Korintus, dikatakan begini saudara, 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini rahasia besar loh saudara, amin. Kalau orang mengartikan Yesus menjadi miskin ini secara rohani, loh Yesus waktu di dalam dunia itu dia tidak miskin secara kuasa. Dia tetap Allah yang penuh dengan kuasa. Tidak kurang sedikit pun kuasanya. Setuju katakan amin. Tetapi dia betul-betul menjadi miskin. Bahkan untuk meletakkan kepalanya dia tidak punya tempat saudara.
Dia menjadi miskin, Alkitab mengatakan. Sekalipun ia kaya, dia punya segalanya, dia menciptakan segalanya. Kenapa dia menjadi miskin? Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Berarti menjadi kaya itu kehendak Tuhan loh bagi orang percaya. Yang setuju katakan amin. Yang tidak mau, ya jangan aminkan. Ini terjadi pertukaran posisi. Itu harus ada di dalam pikiran. Dan tentu saja kaya di dalam Tuhan ini adalah kaya yang memiliki tujuan. Dan pasti kekayaan kita akan memuliakan namanya, saudara. Amin. Saya tahu ke depan pekerjaan Tuhan akan butuh orang-orang yang hidup diberkati oleh Tuhan untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Anak-anak youth yang ada di tempat ini miliki mimpi yang besar untuk masa depanmu. Karena Tuhan kepengen engkau ada di sana. Amin. Dia menjadi miskin supaya engkau menjadi kaya. Dia yang kepengen. Bukan kita, saudara. Untuk satu tujuan. Ini keren. Amin, saudara. Yang mengamenkan diberkati Tuhan. Haleluya. Dipermalukan, ditukar dengan dipermuliakan. Dia mengangkat kehidupan seseorang dari kehinaan dan sebagainya. Itu terjadi pertukaran di kayu salib. Kemudian penolakan ditukar dengan penerimaan. Dia menerima kita apa adanya. Dan yang terakhir saudaraku. Yang kedelapan. Kutuk ditukar berkat. Jadi kita tidak berada di zona kutukan. Kita berada di zona hidup yang diberkati. Amin. Yang percaya katakan amin. Itu terjadi pertukaran, itu rahasia besar. Kenapa kemudian salib menjadi sensitif? Karena salib itu mengubahkan kehidupan seseorang. Salib itu punya kuasa yang sanggup mengubahkan kehidupan seseorang yang percaya, yang ngerti dan percaya dan menghidupinya. Karena semuanya itu dimulai dari sana. Segala anugerah yang terbaik dari Allah mengalir ke dalam hidup kita. Mengalir dari Kalvari, mengalir dari salib Kristus. Bersukacitalah saudara yang ada di dalam Tuhan. Karena Kristus telah melakukannya bagi saudara. Kalau nyawa dia beri bagi saudara, itu artinya apa yang menjadi pergumulan hidup saudara hari ini, dia sanggup menyelesaikannya bagi saudara. Amin. Yang perlu kita lakukan adalah pindah mindset kita. Dari posisi yang serba terkutuk, serba apa dan sebagainya, kepada kehidupan di dalam kehendak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena pengorbanannya yang besar dalam hidup kita. Dia memindahkan kita dari kehidupan yang penuh dengan kesia-siaan. Kehidupan yang menuju kepada kebinasaan, kehidupan yang tanpa kepastian, tanpa pengharapan, kepada kehidupan yang diselamatkan di dalam berkat dan anugerahnya, kasih setianya. Kalau salib adalah puncak karya penyelamatan dan kita sudah menerimanya, hari ini mari kita berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib, terima kasih Tuhan, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari katakan sekali lagi, karena salib-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu.
Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Terima kasih. Haleluya. Shalom-alaikum. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih, kami bersyukur untuk salib Kristus. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Kau yang memindahkan kami dari kebinasaan kepada kehidupan, dari kehinaan kepada kemuliaan, dari sakit penyakit kepada kesembuhan, dari kutuk kepada berkat. Engkau yang memindahkan hidup kami Tuhan, dari maut kepada kehidupan, dari hukuman kepada penebusan. Dan biarlah Tuhan kami menghidupinya dalam hidup kami, bahwa hidup kami sekarang adalah milik Kristus. Segala berkat yang terbaik dari salib itu mengalir dalam hidup kami, bagi keluarga kami, bagi yang kami kerjakan Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu. Nyatakan kuasa salib-Mu di tengah keluarga umat-Mu. Nyatakan kuasa salib-Mu di tengah pekerjaan umat-Mu, usaha pekerjaan mereka. Nyatakan kuasa salib-Mu di dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Sampai kami melihat penggenapannya terjadi dalam hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu selesai berbicara, hamba-Mu terbatas dalam menjelaskan. Tapi Roh Kudus, Engkau tak terbatas. Lebih dari yang bisa hamba-Mu sampaikan, Engkau menjelaskannya sehingga umat-Mu menerima seperti yang mereka perlukan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau sendiri yang menyempurnakan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti makna salib itu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini yang memberikan kami kekuatan di saat kami lemah. Memberikan kami pengharapan di saat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Walden Sepaya Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupannya, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Tuhan berkati kita, pelayanan, apapun juga yang dilakukannya Tuhan, buat Engkau membuatnya berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi jemaat-Mu
mereka yang sedang berada di rumah oleh karena mereka sakit. Saat ini mari engkau yang sakit, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan engkau mulai berseru kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, engkau mencurahkan oleh kuasa bilur-bilur Kristus. Engkau sudah disembuhkan saat ini. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan itu. Kebenaran yang membebaskan hidupmu, kebenaran yang memulihkan hidupmu di dalam nama Yesus Kristus. Kalau engkau saat ini mengalami kekurangan, saat ini berseru dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, engkau Allah yang mencukupkan, engkau Jehovah Jireh, engkau Allah yang memenuhi segala kebutuhan kami menurut kemuliaan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa pujian syukur kami Tuhan. Dan saat ini kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Kirabataka syanataka larabataka takarabasani. Kialarabalarabalarabalarabalarabasani. Pada saat kami mengangkat tangan Tuhan, tanda bahwa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Bukankah Allah Bapa yang Maha Kuasa di dalam cinta Tuhan Yesus Kristus? Biar kiranya berkat Allah Bapa di surga, berkat dari cinta Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, dimulihkan Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.